Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita adalah syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, siswa kelas 10 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, selamat bergabung di channel YouTube di Taruna Sinau, yang mana pembelajaran masa pandemi, masa pembelajaran jarak jauh dengan online ataupun daring. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti luhur di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Sebelumnya kita buka dengan bacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan barokah doa tadi menambah keberkahan dalam ilmu yang telah kita dapatkan selama ini. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran kali ini sebelum saya memberikan gambaran secara umum tentang materi yang ada di kelas 10 SMK Taruna Jaya Prawira Tuban, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan daripada guru yang ada di kelas 10 Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Untuk yang pertama di sini ada Pak Munawir, ada Pak Hamim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Munawir, Pak Hamim. Di sini Pak Munawir membimbing di kelas 10 TKR, RPL, dan TKJ, Pak Hamim di jurusan TPM dan LAS. Dan selanjutnya ada Bu Atikoh. Assalamualaikum, selalu tetap semangat dan sehat selalu Bu Atikoh. Dan ini ada saya sendiri, Bu Siti Mukhlisotin, yang mana Bu Atikoh di sini adalah guru pembimbing di kelas 10 instalasi dan TKI. Dan saya sendiri di jurusan mesin. Selanjutnya ada pembagian materi di kelas 10 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang mana dalam 1 tahun ini yang harus kalian dapatkan dan kita bahas bersama. Untuk materi yang pertama adalah materi tentang aspek Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Di sini adalah tentang mujahadah an-nafs, yaitu pengendalian diri atau kontrol diri, dan husnudon, prasangka baik, ukhuwah, persaudaraan. Perlu kalian ketahui bersama bahwa di SMK ini ada beberapa aspek secara umum materi yang akan disampaikan di kelas 10 di sini. Ada aspek Al-Quran, keimanan, ada aspek tarikh, fikih, dan akhlak. Tidak seperti yang didapatkan oleh sekolah atau madrasah. Ini ada sedikit daripada saya singgung tentang mujahadah an-nafs, bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia di sini terdiri dari akal, nurani, dan hawa nafsu. Akal di sini mengedepankan, menunjukkan, dan mengajak untuk berpikir secara rasional. Dan nurani untuk mengajak kepada hal yang kebaikan. Hawa nafsu di sini mengajak kepada keburukan, yaitu bagaimana mengajak untuk tidak mentaati daripada hukum Allah yang telah ditetapkan. Daripada materi yang akan kita sampaikan di sini tentang mujahadah an-nafs di situ, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan daripada nafsu lewat akal dan nurani kita. Setelah materi kita dapatkan, diharapkan dari siswa itu bisa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa kontrol diri, prasangka baik, dan ukhuwah adalah perintah agama. Yang kedua, bisa menunjukkan perilaku kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudon, persaudaraan, ukhuwah sebagai implementasi perintah daripada ketiga surat dan hadis yang terkait. Yang selanjutnya bisa menganalisis daripada surat Al-Anfal, Al-Hujurat ayat 10 dan 12, dan selanjutnya bisa menyajikan keterkaitan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik, serta persaudaraan. Ya. Dan setelah itu kita mengadakan evaluasi. Bagaimana dari evaluasi ini ada rancangan penilaian yang mana kita buat 2 penilaian, ada tes dan praktek.
Tes di sini berupa menjawab soal, praktek, berupa membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 10. Selanjutnya, di sini adalah aspek daripada keimanan. Di sini adalah iman kepada Allah tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari 99, tetapi yang dibahas di kelas 10 hanya ada 7 daripada Asmaul Husna yang kita ambil, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir. Daripada yang materi disampaikan, siswa diharapkan bisa meyakini bahwa Allah itu maha mulia, maha memberi rasa aman, maha memelihara, maha sempurna kekuatannya, maha penghimpun, maha adil, dan maha akhir. Dan selanjutnya bisa memiliki sikap dan bisa menyajikan hubungan daripada makna Al-Asma'ul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adil, dan Al-Akhir dengan sikap keluhuran budi, kokoh pendirian, pemberi rasa aman, tawakal, dan adil sebagai implementasi pemahaman daripada ketujuh Asmaul Husna tadi. Dan untuk penilaian tetap kita adakan 2 tes dan observasi yang mana lewat lembar kerja siswa. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah memiliki akhlak mulia, berbusana muslim dan muslimah. Di sini sangat penting kita dapatkan. Karena apa? Karena berbusana sesuai dengan syariat Islam itu bagaimana? Itu harus bisa kita dapati di materi dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana setelah materi itu didapatkan, akhirnya siswa-siswi bisa terbiasa dan bisa menunjukkan serta bisa menerapkan dan bisa mempraktekkan bagaimana tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, rancangan penilaian sebagai evaluasi itu ada 2 dengan tes dan juga proyek. Di sini adalah membuat biografi tokoh berpakaian syar'i beserta penjelasan alasan-alasan memilih tokoh tersebut. Ya, itu. Selanjutnya dari materi akhlak, yaitu dengan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Di sini setelah daripada materi disampaikan, siswa-siswi diharapkan mampu bisa meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua bisa menunjukkan, bisa memahami manfaat dan bisa melaksanakan daripada perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk penilaian tetap kita adakan 2 dengan tes dan proyek, yang mana proyek di sini adalah membuat narasi atau cerita. Di masa pandemi di sini memang kita dituntut daripada siswa-siswi itu untuk bisa membuat cerita Islami, cerita atau narasi di sini. Nah, ini selanjutnya yang mana daripada sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, serta ijtihad. Ini sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Islam harus kita dapatkan materi di kelas 10 di sini. Daripada materi yang sudah didapatkan di sini, diharapkan daripada siswa dan siswi bisa meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, bisa menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, serta ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Serta bisa menganalisis dan menentukan suatu hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai hukum sumber hukum Islam. Ya, daripada rancangan penilaian di sini ada 2 tes, yang mana menjawab soal dan angket. Yang kedua adalah penugasan. Penugasan di sini membuat peta konsep atau peta pikiran sumber hukum Islam. Nah, terakhir yang mana di semester 1 di sini tentang tarikh atau sejarah, ini sangat penting juga kita dapatkan bahwa meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Setelah pembelajaran dan materi disampaikan, diharapkan daripada siswa dan siswi bisa meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah dan bisa bersikap tangguh dan rela berkorban atau jihad menegakkan kebenaran sebagai ibroh dari sejarah strategi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, serta bisa menganalisis substansi dan menyajikan substansi strategi penyebab keberhasilan daripada dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebagai evaluasi dan rancangan penilaiannya di sini juga kita dengan tes dan juga penugasannya yaitu berupa narasi atau cerita. Demikian daripada semester 1 dan semester 2 gambarannya, yaitu ada beberapa daripada materi
Yang pertama yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga menuntut ilmu. Yang selanjutnya pengelolaan haji, zakat, dan wakaf. Dan yang terakhir dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sebagai lanjutan daripada dakwah Rasulullah di semester 1 di kota Mekah. Ya, ini gambaran sebagai penilaian yang akan dibuat, yang akan dipakai oleh Bapak Ibu guru. Di dalam penilaian pendidikan agama Islam ada 3 ranah. Yang pertama penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Di sini harus bagaimana kalian bisa menyelesaikan keseluruhannya. Demikian, ini ada beberapa kata-kata motivasi saja supaya bisa kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Ada di sini beberapa yang mana ini ada step to road of success. Di sini adalah jalan untuk menuju kesuksesan, yaitu berupa ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, ini ada siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini juga di era komunikasi yang semakin canggih, jangan sampai gadget dapat membawamu jangan sampai dapat menjerumuskan ke neraka, tetapi harus bisa membawa kita ke surga. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, yang mana untuk pertemuan minggu depan akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru, yang mana tentang kontrol diri, mujahadah an-nafas. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.